Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan buat watchlist rekomendasi saham ya untuk trading tanggal 4 Juni 2025 ya. Seperti biasa mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual, jadi teman-teman harus analisa ulang dan keputusan buy and sell tetap ada di jempol teman-teman masing-masing ya gitu ya. Dan ini saya lagi kurang semangat karena lagi batuk pilek nih teman-teman karena cuaca kali ya. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit masukan aja ke teman-teman bahwa biasanya saya hanya entry ketika, saham saya itu ya, watchlist saham saya itu direspon market gitu ya, hijau pekat. Dan, kemarin saya info IRA sama KF ya, saya beli sore kemarin jadi pre-opening sebelum, market open saya udah, market order FAK jual gitu ya. Jadi ya posisinya ya memang loss, tapi ya masih mending lah ya karena kalau nunggu sampai market opening merahnya dalam banget gitu. Oke, ini disclaimer juga ya karena tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Biasanya saya sharing 4 gitu ya dan ya nggak selalu dari keempatnya semua naik gitu ya. Tapi kalau satu arah suka ada gitu ya. Suka ada. Dan ya intinya teman-teman bertanggung jawab lah ya. Dan ini saya kembali disclaimer saya trading ya teman-teman. Saya bukan swing. Jadi biasanya ya kalau saham ini ya saya day trade aja cari saham yang ada momentumnya gitu ya. Mungkin kalau masih bagus saya keep gitu ya. Tapi kalau udah kira-kira nggak kuat ada guyuran ya biasanya saya langsung cut gitu. Oke, langsung aja di tanggal 4 Juni saya masih main di saham-saham yang menurut saya punya korelasi nggak terlalu besar terhadap pergerakan IHSG. Kenapa? Karena per hari ini pun 3 Juni ya itu foreign net sale masih 700 miliar. Jadi saya balik lagi ke setelan awal nggak main saham-saham banking gitu ya. Nah, ini 4 saham yang menurut saya masih oke. Yang pertama PSAB. PSAB rekomendasi saham kemarin hari ini ARA ya. Ya, cuman ini musuhnya yang kemarin udah kena UMA, hari ini ARA ya kemungkinan besok suspend. Sebenarnya di skip juga bisa sih karena saya rasa besok akan suspend. Tapi ini bagus banget loh kalau seandainya nggak disuspend bursa. Kenapa? Karena ini murni foreign yang angkat sahamnya gitu ya. Jadi market makernya ini berhasil menarik algoritma mungkin ya bot foreign gitu. Nanti saya bahas deh. Yang kedua ini saham foreign. Ini saham foreign ini masih saya pegang, saya sekitar 30-an% floating profit 30 something ya lupa 33 34 nanti saya share deh 30-an% lalu ada saya punya wifi ini 2 hari terakhir volume yang terjadi oke. Menurut saya kemarin tadinya mau saya pilih buat saya rekom ya saya malah milih IRA sama KF ya heran ternyata hari ini COVID-nya udah selesai teman-teman gitu ya. Dan yang keempat ada DKFT. Jadi saya harap teman-teman nonton konten ini sampai habis supaya teman-teman punya pemahaman ya kenapa 4 saham ini menurut saya menarik gitu ya. Jadi ini ya ini dulu deh ya. Jadi kemarin review saya ini info ke teman-teman IRA KF, GPRA sama BCIP. Nah, BCIP ini ya hari ini kena UMA dan ya kalau kena UMA biasa market makernya ya agak-agak cooling down lah ya, agak-agak nggak ngegas lagi gitu ya. Coba saya bukain deh. Sorry. Ya ini TF masih ada di dalam jadi dia mungkin lebih ke cooling down aja sih sebenarnya. Ini belum distribusi menurut saya malah cenderung volumenya juga nggak terlalu besar ya seperti itu. Jadi ya kalau masih mau hold ya terserah teman-teman trade plan-nya gimana. Saya pribadi udah TP ya di 95 kayaknya gitu. Oke, jadi dari keempat ya 5 GPRA juga. GPRA merah ya, merah atau koreksi tipis masih oke ya. Menurut saya masih oke. Gitu. IRA sama KF nih yang ngeri nih. Emang kalau gorengan kebanyakan kolesterolnya tinggi. Oke, yang pertama saya rekom saham PSAB. PSAB ini lock ARA ya, keren banget nih saham. Jadi kalau saya perhatikan 2 hari terakhir ini ya dia berhasil ya menarik foreign untuk buy saham PSAB. Ya mungkin dia pakai sentimen emas ya, sentimen emas-emasan yang mungkin masih naik ya. Sentimen emas-emasan kan dia pertambangan emas ya gitu. Dan dia berhasil menarik investor foreign cukup lumayan besar ya di 2 hari terakhir nih saya tarik mundur. Nah ini 61 foreign ini punya average 404. Jadi either pilihannya kalau seandainya bursanya nggak ngejegal gitu ya, nggak nge-suspend gitu ya harusnya masih oke nih. Tapi kalau dia suspend ya berarti kita skip aja. Ya kenapa?
Ya sebenarnya ini juga menurut saya udah mau dekat-dekat akhir sih, udah mau dekat-dekat selesai mainnya. Biasanya dia nggak akan lama, seringnya cuma 1-2 candle, tapi ini pernah 3 candle ya. Jadi sering orang ini satu, ini 2 candle, habis itu udahan. Ini 3 candle. Jadi ini mungkin ya besok kalau seandainya nggak kena suspend masih ada potensi dia main lagi. Tapi nggak lama setelahnya biasanya akan terus beberapa candle setelahnya turun gitu ya. Nih ini turun, ini turun. Jadi makanya saya buat rekomendasinya untuk scalping ya, untuk day trade atau ya swing pendek ya, bener-bener pendek di bawah seminggu seperti itu. Ya kita lihat aja PSAB besok akan seperti apa. Tadi saya udah sampaikan ya, ini 2 hari ini dia berhasil menarik foreign untuk ikutan masuk dan average-nya dari tanggal 2 dan 3 2 hari terakhir ini dia punya 404 ya. Udah cuan tebel juga nih foreign-nya 404. Makanya ya seru nih kayaknya buat mantau. Wow, foreign-nya udah cuan 19% dengan value 61 miliar. Wow, ya gitulah. Nah, yang kedua nih saya rekomendasikan saham Fore. Jadi ya ini pernah saya mention saham Fore sekitar 2 minggu yang lalu ke teman-teman yang join di YouTube membership. Dia bilang ini diakumulasi dari retail. Kalau nggak mau nunggu lama sih entry pas volumenya break ya, volumenya gede saya bilang. Tapi nah saya bilang udah mulai bisa pertimbangkan entry cicil-cicil dengan stop loss di 303. Karena kenapa? Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 candle merah lalu dibungkus sama 1 candle engulfing gitu ya. Dan satu lagi naik. Ya, ini udah confirm menurut saya akan oke. Karena data transaksinya akumulasi gitu ya. Sorry ya, data transaksi Fore ini akumulasi dan memang dari awal di IPO ini barang retail yang di pooling ini dikumpulin lagi sama market makernya ya. Jadi ini mungkin ya kita nggak tahu, saya pribadi nggak bisa nebak, tapi hari ini dia udah mencapai target yang ketika saya buat di sini nih. Ya dia udah hit target nih, dia udah break dia punya all time high. Dan dia break dia punya all time high ini yang jadi top buyer satunya broker MG. Nah ini indikasi yang menurut saya kurang begitu oke, kurang begitu saya suka ya. Kenapa? Karena ya kalau MG yang biasa pengalaman-pengalaman saya itu ya di saham-saham kecil, saham-saham IPO gini, dia tuh berani pakai model-model guyurnya tuh bener-bener berpapan-papan ke bawah gitu ya. Kalau dia punya 57.000 dia guyur ke bawah ya kering langsung ya. Bisa berapa papan turunnya. Jadi kemungkinan ini menurut saya ya, mungkin saya bisa salah. Ya kemungkinan kita pantau aja. Tapi kalau MG-nya nggak buang ini saya yakin besok volatil ke atas. Tapi kalau MG-nya langsung market order ke bawah ya mungkin langsung buang dan gak usah entry. Ini juga mungkin nanti saham swing saya yang 30% floating profit akan saya buang gitu ya. Nanti cari posisi lagi gak masalah. Karena ini saya khawatir nih dia buangnya suka gak ini ya. Suka gak manusiawi. Caranya gimana nih? Saya kasih tips aja atau sharing aja ke teman-teman. Saya biasanya lihat di pre-opening. Ya, pre-openingnya nggak cuma di 845 ya teman-teman, 846 bukan, tapi di 850 something ya, 554 gitu ya, 853. Nah di situ kita bisa lihat tuh apakah over dan posisi IEV dan IEV ya. Jadi IEP, IEV. Jadi bisa kita perhatikan di situ. Kalau seandainya nggak ada yang ngebit di arah atau posisinya harga yang terbentuk itu justru malah di bawah atau ya sellernya banyak ya better buang aja gitu ya. Saran saya seperti itu. Aduh saya jadi panjang banget nih bahas Fore. Nah, yang kedua ini saham WiFi. Saham WiFi ini kemarin udah sempat saya pertimbangkan untuk saya kasih rekom ya. Cuman karena saya masih percaya bahwa akan ada main yang sektor-sektor kesehatan ya karena isu COVID gitu ya dari kementerian ya, ternyata salah analisanya ya simple. Dan cuman mau saya bilang nih saham WiFi udah mau ada right issue di harga 2000. Ini pernah saya jadiin konten swing ketika dia harganya 2200-an gitu ya. Ya saya cut loss. Waktu itu saya cut loss dan dia sempat low di 2000-an lah kurang lebih. Ya memang dijaga di area situ, setelahnya 2 hari ini volume yang terjadi cukup lumayan besar gitu ya dan harga sahamnya naik kencang. Data transaksinya gimana? Ya, data transaksinya menurut saya oke. Ya, cuman ini memang saham WiFi ini dari dulu saya perhatikan memang dia suka tuker-tukeran barang juga. Makanya kalau ngelihat bid over dia suka pindah-pindah gitu ya. Jadi liquid banget, agak bingung analisanya. Tapi kita pakainya apa kalau saham kayak gini ya? Pakai technical aja. As long as volumenya besar, sahamnya naik, ya itu bisa kita follow gitu ya. Nah, yang penting tapi teman-teman punya trade plan juga, trade plan pribadi gitu loh ya. Karena WiFi ini akan punya corporate action itu ya. Kalau saya nggak salah ada tender offer di bukan tender offer, sorry, rights ya. Dia akan keluarin dia punya rights kalau saya nggak salah, tapi belum keluar ya di corporate action, udah keluar belum ya?
Belum, baru mau akan RUPS 30 Juni, tapi udah banyak informasi beredar bahwa dia akan nerbitin saham baru ya. Jadi ada rights kalau nggak salah 1/4. Nanti teman-teman cari sendiri aja lah ya informasinya. Artinya terlalu panjang nanti pembahasannya. Intinya adalah saham ini secara price action menarik, saham WiFi ini secara price action menarik. Tapi tetap balik lagi, kalau open merah ya nggak usah entry gitu ya. Ini kan saham liquid ya, super liquid. Nah, value transaksi harian aja sampai 84 miliar. Jadi kalau kita masuk ya, kalau saya gitu ya, trader pemula ini ya terserap banget gitu ya. Dan saham liquid naiknya kencang juga gitu ya. 3%, 7% ini termasuk oke. Jadi pantau-pantau saham WiFi gitu ya. Yang terakhir ini saya punya saham DKFT supaya nggak terlalu lama. Data transaksinya menurut saya oke. Nah, sorry. Ini. Nah, data transaksinya oke, volume yang terjadi hari ini besar banget ya. Nggak tahu nih apakah ada grup-grup yang sengaja nge-HK saham DKFT nggak ya? Ya kalau saya perhatikan sih ini sebenarnya sahamnya saham liquid, tapi saya agak ada keraguan karena ya sebenarnya ini agak broker summary-nya nggak jelas gitu ya. Maksudnya berwarna lah gitu, karena retail juga di sisi kiri ya mungkin ada juga gitu, dan memang ini sahamnya ini saham liquid gitu ya, dan baru break secara teknikal, dia baru break nih ya, break di sini. Ya biasanya saham yang breakout di hari dia breakout, volume yang terjadi itu besar dan candlenya full ya, Morubozu gini, candle ya biasanya dia suka naik, suka lanjut naik, dan biasanya 2-3 candle dia masih rally ke atas. Tapi apakah dia akan rally ya? Saya balik lagi tuh terus ulangin ke teman-teman ya, tetap lakukan analisa ulang ya. Jadi menurut saya itu PSAB ya selama nggak digangguin sama bursa mungkin masih saya akan pantau, saya akan tradingin gitu ya. Walaupun tipis-tipis kan, kita pakai logika aja lah ya teman-teman. Ini kan market naiknya oke lagi nih ya sahamnya. Ya, jadi kalau seandainya di saham yang naiknya tinggi kita cari 2-3% harusnya nggak terlalu sulit gitu ya, menurut saya sih seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ya ke teman-teman masing-masing. Itu aja dari saya kali ini. PSAB, Fore, WiFi, DKFT. Salam cuan. Thank you.